Mmm, Midlife crisis atau, krisis parubaya ini memang sedang apa ya, digembar-gemborkan gitu ya. Tapi sebetulnya orang tua kita zaman dulu juga sudah melewatinya dengan baik ya. Jadi kalau kita bilang krisis parubaya itu didefinisikannya adalah sebuah transisi identitas dan kepercayaan diri yang dapat terjadi pada manusia ya paruh baya. Ya. Biasanya pada mulai usia 45 hingga 65 tahun. Ya. Kalau saya sih lebih senang ini, Ustadz Lutfi bilang menyebutnya usia-usia mulai 45 ini sudah masuk usia pralansia. Jadi supaya kita mulai mengerti, oh ya hidup kita ini alhamdulillah sudah separohnya dijalankan, ya. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi krisis sebetulnya, ya. Krisis parubaya itu tadi ada yang mengatakan 45 sampai 65, ada yang mengatakan periodenya ketika seseorang berusia 40 sampai 50-an. Ya, tapi apapun itu ya range-nya 40 startnya ya. Jadi di usia ini merasa khawatir, bingung atau takut bahwa hidup mereka ini ya termasuk saya ini ingin tetap merasa muda kembali ya. Ini yang jadi kontradiktifnya seperti itu ya. Dan beberapa hal yang dapat memicu timbulnya midlife crisis adalah stigma pada masyarakat mengenai proses penuaan. Misalnya seiring bertambahnya usia, tiap individu menjadi semakin tidak menarik ya, ini stigma ya. Kemudian perubahan pada tubuh, misalnya pertambahan berat badan, tubuh yang sering terasa sakit, hingga berkurangnya energi. Nah inilah yang tambah memicu ini adanya krisis tadi ya. Kemudian rasa takut terhadap proses penuaan itu sendiri, ya, serta ada rasa takut akan kematian. Ya, inilah yang membuat kita muncul krisis parubaya. Ya. Kemudian berubahnya hubungan dengan anak-anak. Misalnya anak sudah mulai keluar dari rumah, apakah kos, apakah anak sudah mulai menikah, makanya kita rasanya, wah ini nanti anak saya ada istrinya, apalagi anak laki misalnya, atau anak yang perempuan ada suaminya. Waduh ini saya berbagi dengan mantu dan sebagainya, ini juga bikin krisis nih. Kemudian perubahan pada karir, misalnya pekerjaan menjadi tidak menantang, atau justru semakin berat, ya. Kemudian perubahan finansial khususnya yang berkaitan dengan kondisi setelah pensiun ya atau pasca purna bakti, dan juga merasa hidup yang dijalani tidak sesuai dengan harapan. Ini hal-hal yang dapat memicu timbulnya krisis parubaya tadi atau midlife crisis ya. Jadi midlife crisis adalah kondisi yang dapat memberikan pengaruh baik sebetulnya ya terhadap hidup masing-masing individu. Harusnya ya. Karena kan kita paling tidak sudah separuh jalan istilahnya. Dan paling tidak ya di usia 40-an ke atas harusnya kita sudah mulai banyak belajar kan. Harusnya kan kalimatnya begitu ya. Dan kalau bisa teratasi dengan baik, maka ini tadi pengaruhnya jadi lebih baik lagi pada saat usia parubaya ini. Jadi nggak krisis, ya. Jadi malah manfaat midlife, ya, manfaat usia parubaya. Ya. Nah, sayangnya kondisi ini lebih sering menyebabkan seseorang yang mengalaminya merasa cemas, stres hingga depresi saat melalui proses penuaan. Untuk itulah kita sekarang belajar ya. Untuk itulah kita harus sering-sering sharing atau cari juga informasi tentang midlife crisis. Karena nanti dengan kita belajar, insya Allah ini yang kita harapkan ini nih. Midlife-nya kita ini ya atau paruh bayanya kita memberikan pengaruh baik terhadap kehidupan kita ya. Ini juga ada istilah puber kedua. Oh ya. Nah, sebetulnya kalau istilah puber kedua di dunia medis itu nggak ada, itu hanya istilah umum. Karena puber ini kan asal katanya dia pubertas atau pubis ya. Pubis ini daerah pubis itu ditandai dengan bulu-bulu. Nah kalau puberti atau pubertas pada saat memang
proses anak-anak menjadi remaja, itu cocok disebutnya puber. Karena disitulah di daerah ya organ reproduksi mereka ya muncul bulu-bulu halus, itu yang menandakan hormon mereka sedang melonjak untuk membentuk ya kondisi tubuh menjadi dewasa gitu ya. Nah, kalau ya di usia kita 40-an, ini tuh sebetulnya puber ini hanya sebuah istilah untuk menggambarkan perilaku pria dan wanita yang berusia 40-an tahun ke atas, yang berubah juga secara fisik dan emosional. Hal ini yang masih menjadi bagian alami dari proses penuaan. Ya. Maka sebetulnya lebih tepatnya memang midlife crisis. Ya. Jadi buat teman-teman, menurut saya nggak usah pakai istilah puber kedua. Karena konotasinya langsung otak kita yang jadinya negatif. Tambah cemas lagi nanti. Ya. Kalau midlife crisis ya memang ada krisis di sini. Gitu. Ya, karena pengaruh ya perubahan fisik juga dan emosional. Ya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri seseorang yang mengalami midlife crisis. Ya. Saya juga ya, waktu usia 45 ke atas ya. Lebih memperhatikan penampilan. Dulu rasanya, apalagi anak kedokteran ya, wah pokoknya nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, it's okay, kita langsung jalan ya belajar di anatomi, belajar di laboratorium, kemudian waktu di rumah sakit itu nggak ada itu kita memperhatikan penampilan, pokoknya ya langsung aja kita gimana caranya langsung ambil stetoskop untuk segera tangani pasien. Gitu. Tapi itu waktu masih muda itu kita nggak pakai skincare, nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, itu muka kita memang kinclong gitu. Tapi pada saat sudah 45 ke atas, sudah masuk ya krisis-krisis ini, maka mulailah saya pribadi juga mungkin teman-teman sama ya, mulailah mencoba cari ya gimana supaya kita nggak terlalu kelihatan keriputnya, supaya juga agak-agak bersinar kita punya wajah dan sebagainya. Makanya ya siapapun itu baik laki-laki maupun perempuan di usia-usia 45 tahun ke atas lebih terjadi perubahan mood yang lebih fluktuatif ya. Kemudian stresnya meningkat karena ternyata di usia-usia 45 tahun ke atas itu banyak urusan sebetulnya. Termasuk juga anak-anak sudah mulai besar gitu. Apalagi nanti usia 50-an ke atas, anak-anak sudah mulai mencari pasangan hidup. Kemudian ya perhatiannya sudah terpecah, nggak diperhatikan lagi kita ibunya, lebih memperhatikan calon pasangannya. Nanti kalau sudah menikah, dia memperhatikan pasangannya, nanti punya anak, wah udah aja. Itu membuat kita tambah meningkat ya stres kita, walaupun stres itu penting juga, hanya kalau tidak bisa diatasi, ya inilah yang nanti akan menjadi masalah ya. Terus ada perasaan rendah diri juga. Ibu mah udah tua nak, gak bisa lagi seperti kamu masih muda. Itu tanda-tanda kita sedang ya mengalami midlife crisis ya. Kemudian di sisi lain kadang terlalu percaya diri. Satu ketika sedang ibu sudah tua, kamu yang muda-muda harusnya maju ke depan. Di satu ketika kita ngomongnya adalah, gini-gini ya, banyak pengalaman ibu loh. Kamu harusnya minta dong nasihat dari ibu. Itu jadi satu ketika rendah diri, satu ketika terlalu percaya diri. Nah, ini yang terjadi pada midlife crisis. Kemudian kadang juga lebih agresif gitu. Karena itu tadi ada perasaan bahwa saya pernah jadi pimpinan, saya pernah misalnya jadi orang yang teratas di dalam satu institusi, kemudian bergeser hanya menjadi seorang penasehat barangkali, ya kemudian lupa ditanyain bagaimana ya tipsnya dari penasehat, akhirnya ngamuk, akhirnya lebih agresif lagi, ya. Kemudian terjadinya perubahan pada hasrat seksual. Ya. Nah, ini semua pengaruh dari perubahan hormonal kalau kita dari tinjauan ya hormonal. Ya. Tapi tadi ya bahwa psikososial juga mempengaruhi faktor-faktor membuat seseorang mengalami krisis paru baya. Ya. Baik, sekarang kita bicara soal hormon. Ya. Ada yang terkenal dengan istilah estrogen, testosteron. Ya. Estrogen ini terkenal sebagai hormon perempuan
ya. Hanya ternyata bukan hanya perempuan saja ada estrogennya, pada pria juga ada estrogennya, hanya pada perempuan tentu komposisinya lebih banyak dibanding pria. Ya. Testosteron ini terkenal dengan hormon pria, ya, tapi ternyata bukan hanya pada pria saja, wanita juga ada, walaupun komposisinya jauh lebih sedikit dari pria. Nah, ini. Jadi harus kita tahu nih, di dalam tubuh kita memang ada hormon perempuan dan ada hormon laki-laki, hanya komposisi kadarnya, banyaknya itu yang beda. Kalau kita menganalogikan hormon, ya ibarat oli di dalam satu kendaraan, ya ini hormon nih, estrogen dan testosteron oli kita. Ya, wanita tentu banyak estrogennya dibanding pria, testosteron tentu banyak pada pria dibanding wanita. Kita lihat grafik estrogen pada perempuan, ya, di mana kalau kita bahas tentang remaja, puberti, ya di sini dia, ya, membahas tentang mulai masa-masa ya midlife, ini di sini berarti. Ini ada rupanya pengurangan yang sangat drastis dari hormon estrogen ini pada perempuan. Ya, mungkin waktu usia 20-an sampai 30-an ini the top-topnya lagi tinggi-tingginya, dan kemudian makin turun, di 40 sudah turun, di makin terus turun. Akhirnya setelah 60 sangat sedikit atau bahkan ada yang habis estrogen, ya. Dan bukan hanya estrogen, grafik ini mewakili juga hormon yang disebut progesteron, ya. Nah, estrogen itu apa? Estrogen ini adalah hormon yang mari kita analogikan supaya gampang diingatnya, ya. Estrogen inilah yang membuat perempuan bagaikan sang ratu. Apa sih sifat dari sang ratu? Berkuasa, memegang kendali, dan mendominasi. Ya. Nah, ini ada di top-topnya waktu kita usia 20-an sampai 30-an. Ya. Kemudian estrogen juga temannya dopamin, oksitosin, dan sebagainya. Maknanya adalah estrogen ini pada perempuan ini yang menimbulkan rasa senang. Ya. Dan estrogen kadang menjadi penggoda yang agresif. Ya. Anak kita waktu remaja, estrogennya lagi melonjak-melonjak. Makanya dia menjadi suka nggodain, termasuk nggodain ibunya, godain teman-temannya, baik teman-teman yang anak perempuan, godain temannya yang perempuan, atau bahkan sudah mulai juga menggoda ya lawan jenisnya kayak gitu. Nah, itu estrogen. Nah, diharapkan pada usia-usia 20-an itu, 20 sampai 30, kita sudah menikah, dan estrogen kita ini yang buat si istri ini menggoda suaminya gitu. Dan agresif loh penggodanya, ya. Kenapa? Supaya saling ya bermanja-manja satu sama lain, sehingga diharapkan juga pada saat menggoda suami, dan suami juga senang karena istrinya yang menggoda, akhirnya mereka sangat intim, dan akhirnya mereka menjalani sebuah hubungan yang disebut prosesi hubungan intim suami istri, yang itu ya sangat banyak hikmahnya. Ya, salah satunya adalah menghadirkan manusia baru di dunia ini. Ya. Namun tadi kita sudah lihat mulai 40-an ke atas estrogen kita mulai menurun. Daya kuasa memegang kendali kita berkurang, ya. Dan ini deh, yang biasanya di usia-usia muda estrogen bikin senang, ini sudah mulai bikin kurang kesenangan kita ini. Ya, dan tentu di usia-usia 45 ke atas, 50 tadi kenapa hasrat seksual menurun? Karena kita udah malas godain suami, karena estrogennya sudah mulai turun, udah mulai sedikit gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi namanya progesteron, ya. Walaupun tidak terlalu terkenal, tetapi progesteron adik yang berkuasa bagi estrogen, ya, ini pada perempuan, ya. Muncul sebentar-sebentar, kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Ya. Pada waktu lain menjadi agen penstabil. Jadi yang bikin tenang perempuan itu namanya progesteron. Kalau yang bikin senang estrogen. Ya. Jadi progesteron ini ibarat valiumnya otak yang menenangkan saraf. Dan perempuan ada progesteronnya. Ya. Bahkan waktu kita di masa subur, antara estrogen progesteron dia membackup. Jadi kalau kita belajar siklus menstruasi, ya ada di mana estrogen perempuan sangat tinggi, makanya perempuan di sini very happy gitu ya. Suatu ketika dia mulai turun, nah waktu turun, nah si adiknya ini namanya progesteron dia backup.
bikin tenang. Jadi ada masa-masa kita perempuan tidak terlalu senang tapi tenang, ya. Tapi ada satu masa kita tuh tenang banget dan juga ada senang, gitu. Oke. Nah, tapi ada satu masa yang udahlah nggak senang, nggak tenang. Inilah masa mau menstruasi. Ya, dan juga masa menstruasi hari pertama sampai hari kelima. Di sinilah moodnya kita labil. Ya, mood labil. Ini kita cerita pada masa kita sedang produktif yang lalu-lalu. Mungkin juga teman-teman tadi 45 kan sudah masuk ranahnya midlife, tapi masih juga produktif, masih menstruasi. Ya, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Tapi nanti kalau udah 47 ke atas, 50 tahun ke atas, sudah masuklah menopause, ya. Wah, hati-hati, ini semua juga sudah sangat berkurang. Jadi kebayang nggak teman-teman, ya, terus khususnya yang buat perempuan, dulu kita tidak tenang dan tidak senangnya ada kurang lebih ya 7 hari sampai 10 hari, di mana 2 hari pas mau mens, 5 hari mens hari pertama sampai hari kelima, jadi itu 7 hari. Nanti pas masuk usia parubaya, apalagi buat perempuan mau masuk masa ya premenopause atau menopause, maka ya ini nih yang estrogen progesteronnya rendah itu nyaris setiap hari. Nyaris setiap hari. Ya. Nah, dengan belajar seperti ini sebetulnya kita harus siap-siap. Ada ibu-ibu tanya gini, kenapa sih perempuan harus dikasih premenopause segala, ya, atau menopause? Bikin dong, harusnya kita juga seperti anak muda gitu. Ya, kalau misalnya mau seperti anak muda yang siklusnya masih kayak gini, berarti ya perempuan-perempuan yang usia 45 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas harus siap juga dong untuk bisa hamil. Ya, bersedia? Mungkin teman-teman yang sudah 50-an udah dari Bu Aisyah, udah saya nggak usah hamil lagi, udah deh biar cukup deh. Nah inilah mengapa kita dikasih masa pramenopause atau masa menopause, itu bukti kasih sayangnya Allah kepada seorang perempuan. Kalau kita nggak turun ini estrogen progesteronnya, maka barangkali saya usia 54 hamil lagi, Masya Allah. Apalagi buat teman-teman perempuan yang subur. Ya, nah saya kalau di dalam seminar tentang masa remaja atau masa produktif, saya biasanya ingatkan hati-hati di mood yang labil ini, karena di mood labil ini perempuan ya tidak suka menerima nasihat atau tidak suka menerima kritikan atau tidak suka menerima umpan balik yang negatif di sini dan sini. Ya. Bun, yang masih punya anak perempuan dan masih produktif atau masih remaja, masih gadis atau ya siklus menstruasinya masih teratur, perhatikan masa-masa mood labil ini. Pantang nasihati anak perempuan atau kasih masukan atau menegurnya di masa-masa ini. Mereka akan denial. Mereka akan cemberut minimal. Ya, minimal cemberut. Kita nanti tersinggung lagi. Ya, sebagian anak ada yang ya namanya juga anak milenial, generasi Z apalagi, mereka ya sangat-sangat jujur menyatakan perasaannya pada ibunya. Ibu nggak bisa begitu, aku nggak senang kalau ibu kayak gitu. Bu, udah deh, jangan ibu yang foto deh, gaya ibu motretnya nggak kayak milenial lah. Itu kalau nggak banyak belajar, nggak banyak manajemen emosi, ya, mulai itu kita. Tuh anak ya misalnya. Dan kita mau nasihati dia ada di sini atau ada di sini, udah bertengkar. Itulah kenapa banyak anak remaja putri bertengkar sama ibunya. Kenapa? Karena kita khawatir mereka sudah mulai remaja, di mana secara sunnatullah karena sudah mens makanya harus dijaga baik-baik. Saking kita jaganya baik-baik, kita ya nasihatin terus tiap hari, ya. Dan anak-anak bukannya tidak mau menerima nasihat, pas lagi di kondisi mood labil ini dan ini, maka itulah dia denial. Ya. Maka kita perlu tahu dia punya siklus menstruasi atau tanda-tanda alami apa wajah jerawat ya, atau kita mulai bubu aku belakangnya nggak enak, aku sakit bu, depan aku sakit bu,
oh itu sudah mulai tanda-tanda mau mens. Ya, kayaknya mau mens ya sama bunda ya. Ibu, aku mens. Oke. Hari keberapa baru aja kita akhir 10 setelah mensnya lagi ini. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini nih, ada mood-mood yang sangat-sangat labil, mood swing. Ini kesulitan kita untuk bicara, bahkan jangankan anak muda atau anak remaja kita, ya, yang perempuan. Kita saja yang sudah jadi istri, suami negur di sini, Afwan Ustadz Lutfi, kalau nanti mau kasih masukan atau kritik sama istri, please kritiklah di masa-masa subur ini. Ya. Kenapa? Ini perempuan menerima dengan senang dan dengan tenang. Tapi kalau di sini, biar kata rajin taklim, di awal-awal respon tetap denial. Ya, punten bapak-bapak yang mungkin hari ini hadir, ya saya perlu harus sampaikan supaya bapak-bapak juga nggak merasa percuma kamu ikut taklim ya, percuma kamu ikut seminar ya, percuma kamu ikut ini, nggak ada yang percuma. Untung istri bapak ikut taklim, untung ikut seminar, sehingga dia bisa mengatasinya paling tidak nggak lama-lama mukanya manyun. Ya, pas manyun terus istighfar astagfirullahaladzim, baru ingat lagi ilmunya. Oh ya, aku lagi mau masuk midlife crisis atau lagi saya mau mens, nah, gitu. Oke? Jadi kasih masukan di masa-masa ini. Masuk juga anak perempuan Anda. Ya. Apa sih yang terjadi sebetulnya pada saat kalau nanti estrogen, progesteron ini ya menjadi tetap banyak, ya ini proses ovulasi ya, di mana pada saat nanti estrogen progesteron yang tinggi tadi membuat ya telur matang dia keluar, kemudian lapisan rahim menebal ya, sehingga ya telur ini cuma tinggal tunggu pembuahan dari hubungan intim suami istri, ya bisa jadi janin seperti itu. Maka Allah memberikan kasih sayang yang luar biasa, hormon sudah mulai dikurangi, telur juga memang sudah berkurang, ya, maka tidak perlu proses kehamilan lagi. Walaupun suami istri ini hubungan intim, ya. Oke, paham ya? Nah, puber kedua pada wanita ini disebut premenopause. Ya, saya masih pakai istilah ini walaupun sebetulnya sudah tidak ada, hanya mau buat memberikan gambaran saja. Ya. Usia 45-50 tahun, ya, pubertas kedua pada wanita sering dikaitkan dengan premenopause, yaitu masa transisi pada wanita sebelum memasuki masa menopause. Ya. Oleh ovarium secara berhenti dan kemudian memasuki masa menopause. Ya. Dilihat ya, ini estrogen kita ya top-topnya di usia ini, masya Allah, dan mulai berkurang, udah setengah nih usia saya, dia terus kurang. Nah, apa sih yang terjadi secara fisik ya? Jadi beberapa tanda yang menunjukkan seseorang wanita mengalami premenopause diantaranya ya, satu ini paling sering sekali terjadi, hot flashes, sensasi panas. Kita tidur di kamar yang udah ada AC-nya aja tetap keringetan, seperti orang nggak punya AC gitu. Ini tuh yang terjadi ya. Kemudian kelelahan ya, kemudian haid tidak teratur, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian pusing, penurunan tingkat kesuburan ya, dan perubahan hasrat seksualnya. Ya. Nah, inilah tanda-tanda seorang wanita mengalami premenopause. Ini panasnya bukan hanya keringetan ya, dari dalam juga. Alhamdulillah saya udah agak nggak terlalu setiap hari mengkunyah es batu gitu, karena hot flashes-nya sudah mulai berkurang. Dan yang sering juga adalah kulit kering, sehingga gatal badan kita, gatal. Ini bolak-balik ya, suami ya waktu itu khususnya suami saya Ayah Toto kasih bedak ya yang mengandung mentol di belakang gitu. Maka di situ kita harus siapkan lotion atau body lotion untuk kulit kita yang sudah mulai kering, ya. Nah, kemudian kurangnya kepadatan tulang, maka hati-hati berjalan, hati-hati berlari, hati-hati turun tangga, karena kalau kepleset
itu mudah patah di usia-usia kita yang premenopause bahkan yang usia menopause ya. Kemudian perubahan kadar kolesterol juga ada pada diri kita, payudara juga terasa kencang ya. Kemudian ada sindrom pramenstruasi yang memburu, artinya udah nggak tahu aduh mensnya kapan ya. Ya, akhirnya jadi tambah gelisah. Aduh, kapan nih mens saya? Kapan gitu. Punten, liang vagina tentu mengering karena tadi hormon-hormon ini mempengaruhi keluarnya lendir vagina, maka disarankan biasanya oleh tenaga medis apabila di usia kita sudah masuk menopause ke atas, berhubungan intim dengan suaminya menggunakan jelly yang memang khusus untuk liang vagina seperti itu. Ya. Dan lebih sering buang air kecil. Ya, nah ini. Jadi buat teman-teman yang sudah 45 tahun ke atas, apalagi yang 50, dikit-dikit buang air pipis, itu lazim sekali, Masya Allah. Bahkan ini sebagai tanda-tanda bahwa tubuh kita kelebihan cairan, makanya harus keluar. Itu tanda baik sebetulnya. Hanya cuman kita suka males ya, apalagi ibu-ibu kamar mandi kalau kita ke tempat umum, aduh gitu ya. Tapi sebetulnya sisi lain tubuh itu dengan adanya sering buang air kecil di usia-usia kita 45 tahun ke atas, itu tanda baik. Berarti ginjalnya masih bagus. Harusnya sikapnya, alhamdulillah, udah mau pipis lagi ya Allah. Gitu. Harusnya gitu ya. Ayo kita begitu yuk. Dan kemudian ya Allah, ya mohon ya Allah, ya dimudahkan tempat buang air kecil dan toiletnya, gitu. Rapi, bersih, paling nggak itulah ya. Bersih lah pokoknya. Akhirnya dapatlah toilet yang bersih. Kan itu kan semua dari doa. Ya. Daripada kita mengeluh. Aduh mau pipis lagi, aduh repot banget ya mau pipis. Aduh. Tubuh kita nanti marah pada saat sebetulnya dengan sering buang air kecil itu ada tanda kebaikan, tapi karena kita marahin dia, mengeluh, ya makanya tubuh kita langsung, ini orang nggak bersyukur. Tubuh kita tuh bisa ngomong soalnya, ya. Nah inilah tanda-tanda. Kemudian selain perubahan fisik terjadi juga perubahan secara psikologis saat seorang wanita mengalami perimenopause atau premenopause. Di antaranya perubahan suasana hati secara mendadak, sulit tidur, beban pikiran berlebih, ya, sulit konsentrasi dan sering merasa lupa. Terutama yang kecil-kecil lah ya. Kacamata di mana ya kacamata? Kata anak-anak, bukannya di kepala ibu. Oh iya, ya kayak gitulah Bu. Ya, yang simpel-simpel gitu. Ya, polpen di mana polpen? Lah itu tangan ibu. Oh iya polpen. Kirain tadi pegang pisau. Nah, ya gitu-gitulah. Ya, ya kita buat bawa lucu aja. Ya, oke. Ya, gitu. Jadi perubahan mood ini ya orang-orang bilang puber kedua. Ya, tapi sebetulnya sekali lagi ya kita ganti istilahnya ya midlife crisis. Ya. Kemudian kalau tips meredakan gejala premenopause ini atau midlife crisis ya perbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Idealnya kayak gini. Tapi terus terang ya, saya aja ini nih masih belum lagi bisa saya rutinkan. Bukan malas, bukan. Untungnya belajar juga tentang program di otak perempuan. Otak perempuan itu program olahraganya sangat sedikit dibanding laki-laki. Ya. Kecuali perempuan-perempuan yang punya kecerdasan kinestetik. Oh, itu olahraganya kencang itu. Sehingga kalau seorang perempuan bisa di usia-usia premenopause kemudian sudah bisa olahraga rutin, itu berarti kerja keras itu. Ya, semangatnya luar biasa. Itu tekadnya luar biasa. Atau memang dia punya kecerdasan ya kinestetik yang memang senang gerak, ya kan? Jadi buat teman-teman yang merasa males tipsnya perbanyak aktivitas fisik dan rutin olahraga gitu. It's okay, ini kan semuanya adalah tips yang untuk pada umumnya. Tapi teman-teman bisa kan melakukan aktivitas fisik yang rutin olahraganya nggak usah olahraga berat. Olahraga yang simple, stretching misalnya, ya antara 10 menit sampai 15 menit, yang simple-simple aja gitu. Dan sadari memang di otak kita program olahraganya sangat sedikit. Yang besar program di otak perempuan adalah belanja. Ya. Maka kalau kita mau belanja, agak panjang-panjang sedikit lah kita jalannya supaya ada aktivitas fisik sedikit. Oke. Kemudian cukupi kebutuhan kalsium harian. Kemudian jaga berat badan tetap ideal. Ya. Cukupi kebutuhan istirahat dengan tidur dan bangun di jam yang sama.
ya. Nah ini, karena kalau saya bilang cukupi kebutuhan istirahat dan tidur sekitar 8 jam. Oh, pada protes. Wah, nggak bisa Bu Aisyah, saya tidur 8 jam. Paling saya 5 jaman. It's okay, tapi di jam yang sama. Ya, bangun di jam yang sama, tidur di jam yang sama. Misal, kemudian minat utama di usia-usia ini sebetulnya bagaimana berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi. Satu hari ini sampai udah malam aja ya bisa dijalani dengan lebih banyak happy-nya. Tidak always happy tapi lebih banyak happy-nya. Alhamdulillah, bersyukurlah. Besok lagi, sehari-hari, besok lagi, besok lagi, besok lagi. Ya, karena memang di usia-usia ini ya minat kita ini berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi. Ya. Kalau pria seperti ini, nah, mohon maaf ini Ustaz Lutfi, ini pria, ya. Ada beda dengan perempuan, walaupun pasti masa remaja sama di sininya, ya, di usia 20-30-an sama, tapi perempuan langsung drop, hormonnya menjadi sangat sedikit, pria testosteron tidak pernah habis, tetap ada. Bahkan sampai usia 100 tahun pun masih ada setengahnya. Ya, dan testosteron inilah nanti salah satunya yang bisa memproduksi sperma. Untuk itu pada pria yang usia 60-an ke atas, kemudian ya menikah dengan seorang perempuan yang masih produktif, maka kesempatan untuk punya anak masih sangat tinggi. Karena pria testosteronnya nggak habis. Oke. Namun yang sedikit kurang ini juga membuat midlife crisis. Ya. Sekarang testosteron itu apa? Kebalikan dari estrogen. Testosteron juga bagaikan sang raja. Dia punya sifat dominan, agresif, sangat berkuasa juga. Berorientasi pada sasaran. Untuk apa? Targetnya apa? Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus kerjakan? Nah itu. Tapi di usia-usia tertentu tadi, 50 tahun sudah mulai berkurang kan? Maka para pria, para bapak-bapak yang udah 50 tahun ke atas akan merasa, kok saya nggak terlalu targeting kayak waktu saya muda ya? Oh jelas, karena hormon testosteron, ya Allah buat sunatullahnya, ini sudah mulai berkurang. Jadi orientasi pada sasaran sudah mulai berkurang. Dan biasanya 50 tahun ke atas juga sudah mulai di usia-usia yang pencapaian kerjanya yang sudah, udah luar biasa. Gitu, ya. Tinggal menjadi konsultan aja. Ya. Mengaktifkan testosteron ini, mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif. Maka jangan heran waktu usia-usia lebih muda, pria ini agresif, ya. Berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan. Makanya mengapa di usia-usia kuliah anak laki-laki kita atau ya suami dulu nih misalnya sangat-sangat gencar mencari pasangan. Makanya di perkuliahan utama SMA dan kuliah, nekat itu. Demo-demo kan yang pimpin anak-anak waktu di usia kuliah ya. Kita waktu di usia kuliah. Kenapa? Ini keyakinan dan keberaniannya luar biasa. Testosteron lagi tinggi-tingginya ya. Dan bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Tadi estrogen penggoda, testosteron perayu. Jadi seru ya pada masa-masa itu kalau teman-teman ingat si perempuan ya, ayah kita nih perempuan termasuk saya ya dan sudah menikah saya godain suami gitu ya dan suami juga merayu. Wah, Masya Allah. Kalau ingat-ingat zaman dulu ya. Sekarang kok rasanya nggak bisa kayak gitu Bu Aisyah. Bukan nggak bisa, masih bisa. Hanya memang perlu belajar. Agar nanti untuk menstimulasi ya testosteron atau estrogen itu dengan cara yang berbeda, ada cara yang lain ya. Nah, di otak laki-laki atau di tubuh laki-laki selain tadi testosteron ada namanya vasopressin. Vasopressin ini juga sangat-sangat ya banyak pada pria yang usianya di ya usia-usia matang yaitu usia 20, 30, 40 ya. Dan vasopressin ini kayak satria. Kalau tadi testosteron kayak raja, ini satria, sifat satria ya. Di mana sifat satria itu sopan. Jadi menimbulkan sikap sopan kepada perempuan ya. Kemudian hormon yang selalu bertahan untuk monogami. Jadi pada dasarnya pria itu setia loh.
Apalagi yang kalau vasopressinnya lagi puncak-puncaknya di sini. Bertahan untuk monogami. Adapun kenapa ini turun di sini, ya mungkin di sini ada yang sudah di usia-usia istrinya sudah meninggal dunia duluan, atau istrinya sakitkah sehingga kesulitan untuk menjalani fungsi istri yang betul-betul fungsi istri, yaitu melayani hubungan intim suami istri. Ya, Allah juga memberikan vasopressin yang rendah di sini. Ya, agar apa? Agar itu tadi ada keinginan lagi pada pria, misalnya untuk punya istri lagi, karena istrinya ini sakit, dan tentu ya lebih baik lagi adalah minta izin istri pertama. Maka kalau misalnya ada pria dari awal sudah mau poligami di sini, itu harus dipertanyakan, ada apa vasopressinnya? Karena contoh dari Rasulullah juga, Rasulullah dari ya pernikahan pertama dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an, beliau ya menerapkan konsep monogami. Nanti usia 50-an lah itu juga Allah yang perintahkan. Karena Allah mau memberitahu pada tubuh pria itu ada hormonal yang seperti ini, yang berkurang di usia 50-an ke atas.